Students pledge. Student pledge. 1. Loyal to Allah and His messengers. Loyal to Allah and His messenger. 2. Obey to the parents and teachers. 2. Obey to the parents and teachers. 3. Respect to the elders and kind to the youngers. 3. Respect to the elders and kind to the younger. 4. Hard to study Hard to study and diligent in gaining knowledge. and diligent in gaining knowledge. 5. Keep the security and clean at home Keep the security and clean at home and public place. and public place. 6. Mature, polite, and distinguished in attitude. 6. Mature, polite, and distinguished in attitude. Oke. Lanjut ikrar ya teh. Iya, lanjut ikrar. Ikrarnya bahasa Indonesia aja. Ikrarnya iya. Ikrar. Ikrar. 1. Aku tiada selain Allah dan aku bersaksi bahwa utusan Allah. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. 2. Aku ridho Allah Rabbku. 2. Ridho Allah Rabbku. 3. Aku ridho Islam agamaku. 3. Aku ridho Islam agamaku. 4. Aku ridho Muhammad Rasulku. 4. Aku ridho Muhammad Rasulku. 5. Dan aku ridho Al-Quran pedoman hidupku. Oke, langsung saja kita buka kelas kita hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya, kita tunggu kapahnya masuk dulu. Ya, assalamualaikum kapahni. Halo kapahni. Halo. Assalamualaikum kapahni. Waalaikumsalam. Ya, berhubung Kak Pahmi ada di sini, baiklah langsung saja saya persilahkan Kak Pahmi untuk menyampaikan materi hari ini. Oke, hatur Teh Farida. Oke. Halo semuanya, apa kabar nih? How are you today? Alhamdulillah baik. I'm okay. Okay, that's good. Okay. Okay, because this is the first meeting of the week, so we are okay.
Mana ya ini tampilannya? Oke. Ini soal yang ini bacaannya emang sedikit lebih panjang ya daripada soal Theo yang sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak sama soal ini? Tentang apa itu? Ya, baca nggak ya? Ini pertanyaannya, which of the following best states the topic of this text? Berarti apa nih pertanyaan? Artinya apa nih dari sini? Yang kita harus cari tahu. Topiknya. Cari Kata topiknya. yang sering muncul. Oke. Sekarang kita coba baca dulu deh dari paragraf 1 dan 2 ya. Oke, atau kita coba baca dulu deh paragraf kalimat paling awal atau kalimat pertama dari masing-masing paragraf ya. Oke, kita baca dulu di sini ada the most common causes of tsunamis are underwater earthquakes. Ya, terus ini think of pie cut into egg slices. When two plates come into contact at a region known as a plate boundary, a heavier plate can slip under a lighter one. Oke. Nah, dari baca kalimat pertamanya aja dari masing-masing paragraf, kita udah bisa nentuin belum jawabannya yang mana? Dari yang ini. Kalimat pertama, paragraf pertama artinya apa nih? Artinya apa nih? The most common causes of tsunamis are underwater earthquakes. Artinya apa itu? Tsunami sering disebabkan oleh gempa di bawah air. Ya, gempa di bawah air atau di lautan itu ya, di bawah ya, di bawah laut ya. Underwater earthquake. Terus ini ada think of pie cut into egg slices. Ini mungkin dia ada perumpamaan ya soal di sini. Kemudian when two plates come into contact a region known as plate boundary, a heavier plate can slip under a lighter one. Ini kayaknya juga ada apa namanya? Apa istilahnya ya? Ada proses gitu ya. Kalau misalkan ada dua lempengan bertemu gitu ya, nanti dia akan seperti apa. Nah, dari kalimat-kalimat pertama dari awal paragraf itu udah bisa kita simpulin belum? Atau dari kalimat yang ada ini. The Mediterranean, the Ocean, oke. Nah, jadi kalau kita baca kalimat pertamanya masing-masing dari semua paragraf, itu memang udah bisa sedikit diperkirakan gitu ya jawabannya memang yang A, the birth of tsunami ya. Nah, yang tsunami initiation dan sebagainya itu sebenarnya itu belum kita temuin di kalimat-kalimat awal ini ya. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nemu udah baca nih kalimat pertamanya ya dari masing-masing paragraf. Ada nggak yang nyangkut gitu ya pilihan dari sini? Nah, ini kan jelas ya kalimat pertama paling awal banget nyebutin penyebab tsunami. Berarti bisa kita
apa namanya, artikan kelahiran dari tsunami dan litosfer atau tenosfer ini nggak disebutin. Ya walaupun di sini ada kata-kata plate ya di paragraf yang kedua tadi ya. Nah, yang paling umum adalah yang A. Nah, cuman tetap aja kalau saran saya sih misalkan memang masih ada waktu, silakan teman-teman baca lebih lanjut lagi. Ya kalau misalkan ini udah udah pilih jawabannya A, terus teman-teman lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, bisa baca-baca lagi untuk memastikan jawabannya udah benar atau belum. Oke, terus lihat main idea of this text. Oke, sebenarnya kalau tadi kita udah nemu ini pilihan A sampai E, kira-kira ada yang sesuai nggak sama ini? Masih nyambung nggak sama ini? Di 14 ini ada pilihan yang berhubungan. Bukan A. Yang E, strong movement of undersea outline called tsunami. Nah, ini juga artinya sebenarnya sama ya. Nah, cuman di main idea menyebutkan hal yang lebih detail. Kalau tadi pada 13 itu lebih umum, cuma gimana terbentuknya tsunami gitu ya, lahirnya tsunami. Kalau yang E ada penjelasannya. Ya, apa yang menyebabkan tsunami itu? Ya, ketika ada pergerakan yang kuat di bawah laut gitu ya. Nah, sementara yang A sampai D itu kayaknya kurang tepat ya. Kalau misalkan kita udah dapat jawaban yang lebih itu yang A. Ya. Jadi topik sama main idea itu biasanya saling berhubungan ya. Nah, bahkan bilang sama aja ya topik sama main idea. Cuman bedanya kalau main idea itu dalam bentuk kalimat, kalau topik itu biasanya cuman beberapa kata aja ya. Itu ya. Jadi kayak main idea itu kepanjangan dari topiknya gitu ya. Nah, ada penjelasan lebih lanjut. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalkan teman-teman atau misalkan nggak ngerti atau ada yang kurang paham langsung tanya aja ya, nggak apa-apa. Boleh angkat tangan atau Ya. ya. Kita lanjut. In the text is that the earthquake will never occur when. Nah, pertama kita lihat di sini ada kalau misalkan kita dapat pertanyaan semacam ini, ya kita cari kata kuncinya dulu. Pertama ada earthquake, semua cuma ada earthquake ya. Will never occur when. Never occur when. Artinya apa? Earthquake will never. Artinya apa nih? Tidak ketika gitu. Iya betul ya. Jadi ini apa namanya? Pertama kita mungkin harus kita tahu adalah kan atau apa yang menyebabkan earthquake. Nah, tapi berdasarkan ketika apa ya? Apa yang ketika yang menyebabkan earthquake itu ketika apa? Ya, tapi di sini teman-teman juga harus jeli di sini ada kata never. Never berarti ada waktu di mana earthquake itu nggak mungkin terjadi ya atau tidak pernah terjadi
earthquake dan yang membahas tentang terjadinya si earthquake ini ya, kapan. The understand earthquake, ada you must understand bla bla bla. Ini nggak ada. Kemudian yang juga nggak ada kata earthquake. Paragraf selanjutnya di paragraf yang ini teman-teman bisa nemuin jawabannya nggak? These motions are capable These motion are capable of producing earthquakes and volcanism. Yang ini kata kunci ada earthquake-nya ya. Nah, terus di sini ada kata occur juga. Oke. Nah, terus di sini ada the movement occur most limited along fault lines. Bla bla. Nah, berarti kalau misalnya these motions berarti kan artinya apa tuh this motion? pergerakan bukan? Ya, pergerakan betul. Pergerakan. Berarti pergerakan yang diceritain adalah kurang lebih sebenarnya di atas ya. Cuman lebih spesifiknya lagi, ini on the earth, these plates are constantly in motion, moving along each other at speed of 1 to 2 inches per year. Ya. Nah, kalau ini berarti ini mah masih normal ya. Nah, this movement occur most dramatically along fault lines when the pie is cut. This motion, nah berarti tentang pergerakan ini ya, apa namanya? Fault lines. Plate. Ya, ada fault line di sini ada kata kuncinya. Sekarang di pilihan A sampai E yang ada kata fault line itu yang mana? C. Yang C ya. Yang C ya. Nah, oke. Karena apa? Karena kalau kita lihat yang A, subduction ini di sini nggak disebutin ya. Nah, seismic waves juga nggak ada di sini ya. Kemudian heavier plates and lighter one ini baru disebutin di paragraf selanjutnya ya. Nah, baru itu yang dinamakan subduction. Ocean trench area along this ini juga nggak diceritain di sini ya. Oke. Nah, terus kita lihat di sini no fault line of plate tectonic happens. Nah, berarti yang menyebabkan itu kan ketika ada fault lines ya. Nah, tapi kalau nggak ada fault line, no fault line berarti dia nggak terjadi ya, never occur gitu. Nah, tapi intinya sih sebenarnya teman-teman cari kata kuncinya dulu ya, yang paling sesuai yang mana ya. Ini ada kita yang teman-teman harus paham dulu nih pertanyaannya. The earthquake will never occur when. Berarti kita cari yang menyebabkannya apa. Nah, berarti penyebabnya itu nggak boleh terjadi. Nah, karena di sini pertanyaannya adalah never occur when. Gitu ya. Kecuali kalau di sini tidak ada never, berarti langsung bisa sesuai sama ini aja. Ya, karena ada fault line. Gitu. Ya, jadi cari kata kuncinya earthquake occur di sini. Kebetulan ada juga ya secara jelas di sini earthquake sama occur. Itu ya. Oke. Selanjutnya, which of the following natural disaster happening in Indonesia is related to the fault movement of plate tectonics? Pertanyaannya di sini ada nggak nyebutin Indonesia di sini? Di paragraf yang kedua tadi nggak ada ya. Paragraf ketiga di sini ada nggak yang nyeritain
ini apa namanya, sesuatu yang berhubungan sama Indonesia. Nggak ada, Kak. Tapi ada yang Bukan. di earthquake that related di Desember itu. Itu kan waktu 26 Desember di Indonesia itu. Oke, kalau yang ini doang, kalau kita lihat tanggalnya, memang di sini cuma yang disebut cuman tsunami-nya aja ya. Iya, Kak. Ya, tsunami, the earthquake, ini mungkin yang paling berhubungan sama Indonesia kan ya. Nah, sekarang kita lihat di pilihannya kan di sini nggak ada nyebutin tsunami atau earthquake ya. Nah, berarti kita apa namanya? Kita cari mana yang paling berhubungan bencana alam yang paling berhubungan sama tsunami dan earthquake. Nah, apakah itu volcanic eruption, soil erosion, forest fires, landslide, atau floods? Kalau misalkan kita balik lagi ke atas, ya sebenarnya di sini ada ada kejadian yang berhubungan antara earthquake sama ini volcanism, ya. Jadi gunung api yang kalau di sini yang ceritanya berarti di dalam laut ya. Nah, ternyata earthquake dan volcanic eruption itu sama-sama disebabkan oleh fault movement of plate tectonic. Nah, ya. Yang nomor 16 ini memang nggak menyebutkan secara tersurat ya, secara jelas ininya apa, tapi kita harus nyimpulin sendiri itu. Dan kalau kita baca juga sebetulnya pilihan jawaban B, C, D, dan E itu kayaknya nggak disebutin. Yang floods nggak ada, ya, landslide nggak ada, forest fire juga nggak ada, soil erosion juga nggak ada, ya. Nah, kita cari di sini pun yang ada hubungan sama Indonesia, mungkin yang ini tsunami sama earthquake. Nah, terus berarti kita cari bencana alam lain ya, natural disaster yang ada hubungannya sama itu atau penyebabnya sama. Nah, di sini di paragraf sebelumnya tadi ada nyebutin this motion are capable of producing earthquakes and volcanism, ya. Itu berarti yang satu-satunya bencana alam yang disebutin selain tsunami dan earthquake adalah yang A, ya, volcanic eruption. Itu, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nemuin ada pilihan jawaban yang macam-macam nih gini ya, kayak semacam ini. Tapi ada banyak yang nggak disebutin atau teman-teman tadi nggak nemu nih di bacaan. Nah, berarti teman-teman sebetulnya cukup nyari pilihan yang ada di bacaan. Kalau misalkan yang ada di bacaan itu ada dua, ya, ada dua pilihan, cari mana yang paling sesuai sama pertanyaannya. Gitu, ya. Jadi kalau ya. Kalau misalnya langsung nebak itu gak apa kan kalau ini kan emang soil erosion terus forest fire kayak nggak nyambung juga gitu sama tsunami. Betul ya. Jadi kalau kita artiin secara bahasa Indonesia aja kan memang nggak ada hubungannya ya sebetulnya. Ya, kalau cuman kan itu mungkin nggak semua orang ngeh juga gitu ya. Nah, kalau kita ngeh sih ya bagus. Itu artinya memang ini pertanyaan yang kalau kita punya dasar pengetahuannya mungkin
bisa dengan lebih mudah gitu ya menjawab pertanyaan semacam ini. Itu. Ya, makanya memang teman-teman kalau dibaca jadi logika berpikirnya terbangun gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaan yang sebenarnya secara logika atau secara pengetahuan umum udah bisa kita jawab, mungkin kita nggak perlu lama-lama ya, cukup kita make sure aja supaya kita siapa tahu ada bisa jadi ada kesalahan gitu ya, kita make sure aja tapi nggak lama intinya bisa langsung bikin jawabannya. Cuma seandainya teman-teman istilah-istilah yang teman-teman nggak pahamin ya teman-teman nggak kuasai atau nggak tahu sama sekali, nah, teman-teman coba cari istilah-istilah itu yang memang tercantum atau ada di bacaan ya. Biasanya ada istilah yang memang nggak dicantumin sama sekali ya. Nah, kebetulan ini memang bisa dibilang mudah karena apa? Karena yang disebutin itu cuma yang A, volcanic eruption, yang ada volcanism, yang lainnya nggak ada di sini. Itu ya. Oke, nomor 17. The following is mentioned in the text about tsunamis, except that they are about tsunamis. Yang A, predictable following any incidence of earthquake. Apakah itu benar? Ini kan jangan lupa di sini ada kata except ya. Except. Predictable following any incidence of earthquake. Tadi dia nyebutin ada kalau ada earthquake ada kemungkinan tsunami ya. Berarti ini saya bilang ini disebutin lah walaupun enggak selalu sebenarnya ya. Tapi bisa diprediksi kira-kira apakah itu ada peluang atau potensi tsunami. Kemudian close to the rise of sea levels from the sinking plate. Nah, ada istilah itu enggak sih? Tsunami. Ini ada ini di sini ya. Nah, kalau kita baca paragraf ini kira-kira sesuai nggak sama yang B ini? Sesuai. Oh ya. Ya. Oke, berarti masih ada hubungannya ya. Terus connected to deep ocean trends along sea floors. Nah, ada nggak kata-kata ini? Dia ngikutin sea floor sih berkali ya. Ocean trends juga ada. Tapi apakah ada hubungannya dengan deep ocean trends? Ada nggak hubungannya sama tsunami? Kalau tadi kan sinking plate, ini ada nih, this result in an earthquake. Berarti ada hubungannya ya, karena dari earthquake tadi bisa jadi potensi tsunami ya, yang A tadi udah jelas juga. Nah, kalau di sini yang deep ocean trends itu dia nggak nyebutin tsunami-nya ya, nggak nyebutin hubungannya sama tsunami itu apa. Underwater ocean with enormous sampling in the form of deep ocean trends along the sea floor. Tapi dia nggak kan hubungannya sama tsunami itu apa ya. Jadi mungkin kita pastiin lagi yang D. Related to strong movement of plate tectonics, ini kayaknya cukup jelas ya.
Iya, Kak. Karena ini ada hubungannya sama earthquake. Highly linked to underwater earthquakes, ini juga sama-sama jelas yang berhubungan langsung sama tsunami. Berarti memang yang tidak ada hubungannya sama tsunami itu adalah yang C ya. Nah, itu ya. Yang tidak diceritakan hubungannya sama tsunami itu adalah diffusion trends along sea coast. Sementara yang lain ini cukup jelas ya, ada di bacaan semua tentang plate tectonic, terus underwater earthquakes, earthquake sama tsunami jelas. Ini juga di paragraf ini ada dijelasin di result in an earthquake, berarti ada hubungan sama tsunami juga, gitu ya. Oke. Nah, teman-teman kalau baca atau nemuin soal yang banyak istilahnya seperti ini, nggak perlu khawatir ya, karena biasanya dia tetap pakai kata misalnya umum, ini connected to, ya. Oh, berarti ada hubungan sama ini. Tapi kalau teman-teman artinya teman-teman nggak harus paham istilah ini artinya apa gitu ya. Yang penting lihat, oh ini ada hubungan sama tsunami atau enggak, kayak gitu. Lihat di bacaannya. Iya, Kak. Oke. Nah, selanjutnya yang ini nih. Nomor 18. The topic discussed in, nah ini paragraf yang baru ya. Discuss in the passage is. Nah, pertama kita lihat pilihan jawabannya dulu deh. Kalau tadi kan kita baca paragraf kalimat awal dari masing-masing paragraf, kita coba baca pilihan jawabannya dulu. Ini roles of education in preventing dementia, effect of dementia on learning abilities, education of effects on dementia and brain function, education for the. Oke, berarti kalau yang A itu adalah role of education. Ini kata kuncinya preventing ya. Education in preventing dementia. Kalau yang B ini justru sebaliknya ya. Efek dari demensia terhadap learning abilities ya, terhadap kemampuan belajar. Nah, ini efek dari education ke demensia, cuman berbeda dengan yang A. Kalau yang C, dia itu education effect on dementia, berarti pengaruh dari pendidikan ke demensia ya. Kalau yang A ini pengaruh ke pencegahan demensia. Terus yang D, dementia and brain function. Nah, berarti ini hubungan antara demensia dan fungsi otak ya. Berarti ini menjelaskan demensianya dengan otak itu seperti apa fungsi. Education for threatening dementia. Education for treating demensia, artinya apa nih? Ada treating. Penyembuhan, treating, penyembuhan. Ya. Treat, apa ya treat? Treat itu, teman-teman ada yang tahu istilah treatment? Tahu, Kak. Artinya apa tuh? Treatment artinya apa? Treatment itu kayak ini ya, apa namanya? Apa ya bahasa Indonesia ya treatment itu ya? Perlakuan, bukan perlakuan juga sih ya. Cara pokoknya bagaimana si education itu dalam menindaklanjuti, bukan menindaklanjuti ya. Bagaimana dia menyikapi ini kali ya, demensia itu. Terapi, kayak terapi gitu bukan, Kak? Iya, smart terapi itu salah satu treatment, cuman saya agak bingung ya kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia artinya apa.
pokoknya semacam itu sih, sesuatu yang kayak menindaklanjuti atau proses menyikapi gitu ya, itulah rating itu. Nah, sekarang kita baca paragraf kalimatnya, teksnya ya. Kita baca kalimat pertama dari masing-masing paragraf. People who stay in education for longer appear to have better ability to compensate for the effects of dementia on the brain, a study suggests. Oke, ini ada yang tahu nggak artinya apa? Kalimat pertama ini. Sampai sini. People who stay in education for longer appear to have better ability to compensate for the effect of dementia on the brain, a study suggests. Artinya ini kalau ada koma a study suggests itu berarti ini tuh dari berdasarkan penelitian gitu ya, berdasarkan sebuah studi. People who stay in education for longer artinya apa? Seorang yang tetap belajar. Menekuni bukan? Ya, berarti dia kayak apa ya? Udah ada di bidang pendidikan gitu ya cukup lama, entah itu. Jadi mungkin dia aktif atau memang kegiatannya di bidang pendidikan gitu ya. Dalam waktu yang lebih lama, appear to have better ability itu artinya apa? Dapat memiliki kemampuan Lebih baik. Kemampuan yang lebih baik untuk apa nih? Compensate. nggak tahu. Teman-teman tahu istilah kompensasi? Oh ya tahu. Kemampuan. Ya, kompensasi itu kan kayak kita kita lebih bisa menerima gitu ya kompensasi ada gitu ya, to compensate for the effects of dementia on the brain. Artinya apa nih? Demensia di otak. Efek dari Di otak betul ya. Nah, jadi artinya orang yang stay in education yang memang ya berkegiatan di pendidikan ya, entah itu dia sebagai murid ya, sebagai guru juga mungkin, pokoknya yang ada hubungannya pendidikan dalam waktu yang lebih lama itu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam kompensasi efek dari demensia ya pada akhirnya menurut sebuah studi atau penelitian. Ya, kemudian kita lihat lagi ayat 2. Over the past decade, studies on dementia have consistently shown that the more time someone education, the lower the risk of dementia will be. Artinya apa nih? Over the past decade, artinya. Satu dekade belakangan ini, nggak tahu kan? Ya bisa kita bilang kayak dekade terakhir atau satu dekade belakangan ini juga bisa. Ya. Tapi kita 10 tahun gitu ya, kita 10 tahun belakangan gitu ya, 10 tahun belakangan. Studies on dementia have consistently shown that the more time someone spend in education, the lower risk of dementia will be. Artinya apa nih? Studies on dementia berarti penelitian atau studi atau kajian ya, kajian terhadap demensia
have consistently shown artinya apa nih? Berkonsentrasi. Konsisten menunjukkan. Konsisten menunjukkan. Ya, secara konsisten menunjukkan bahwa the more time someone spend in education, artinya apa nih? Lebih banyak waktu menghabiskan waktu di edukasi. Oke. Kalau teman-teman ada kata-kata ini ya, the more time sama bla the over bla bla gitu ya. Atau bisa juga the more ini the more juga. Itu artinya semakin lama ya, semakin lama waktu yang dihabiskan seseorang dalam edukasi, dalam pendidikan, semakin lama seseorang itu menghabiskan waktu untuk pendidikan, berarti apa nih artinya nih? Makin rendah kemungkinan demensia. Menghilangkan makin gejala. rendah, makin rendah kemungkinan atau resiko demensianya ya. Oke. Berarti tadi masih sama ya hubungan antara pertama nih ada education sama demensia. Ya, kemudian ini juga sama education dan demensia. Cuman yang ini lebih menunjukkan efek education terhadap demensia ini juga sama sih ya. Efek dari edukasi terhadap demensia adalah orang itu jadi lebih bisa mengkompensasi, lebih bisa eh, apa ya, itu tadi ya bisa menerima atau bisa lebih menyesuaikan gitu ya efek dari demensia itu. Terus di sini di paragraf selanjutnya kalau orang menghabiskan waktu lebih banyak di edukasi, resikonya lebih rendah ya. Berarti ada hubungan dari efek edukasi. Kemudian di paragraf selanjutnya, the researcher in the study examined the brains of 800 dari sini ya. 872 people who had been part of the large aging studies. Oke, ini sih kayaknya udah masuk ke detail kajiannya ya. Tadi kan dia nyebutin nih as the study suggests ya. Terus studies on demensia berarti pernyataan ini kan berdasarkan kajian atau berdasarkan penelitian ya. Di paragraf ini kayaknya dia udah ngejelasin secara detail, lebih detail lagi ke kajiannya seperti apa ya, penelitiannya researchers in the study examine bla bla bla. Ini kayaknya udah masuk ke detail penelitiannya seperti apa. In addition, the researcher use data from the electrical collaboration. Ini juga kayaknya udah masih lanjutan yang di atas tadi ya, masih nyeritain tentang kajiannya ya. Yang selanjutnya Rebecca Wood, Chief Executive of Alzheimer Research Trust said, during dementia, proteins build up in the brain and can damage. This research suggests that education is not able to stop damage but enables the brain to cope better and alleviate its impact. Berarti ini ada kesimpulan sebenarnya di sini ya dari penelitian ini kalau katanya edukasi itu tidak bisa menghentikan ya, be able to stop but enable the brain to cope better. Tapi otak itu bisa memungkinkan otak untuk lebih bisa menanggulangi atau mengatasi bisa juga ya. Oke. Nah, berarti dari A, B, C, D, dan E mana yang paling sesuai? Yang kalau bisa dibilang topik. C bukan. Yang A. C atau A? Efek pendidikan. Oh ya, efek pendidikan. Ya, Passion effect. Yang C ya. Karena tadi dia di sini ceritain efek orang yang di pendidikan nanti dia akan lebih bisa mengkompensate tadi ya. Mungkin ya ini nih
bahasa lebih sederhananya bisa menyikapi atau bisa me- ini kan si demensia itu lebih lebih baik. Ya, terus ini katanya kalau lebih semakin lama di apa menghabiskan waktu di pendidikan dia resikonya lebih rendah. Berarti efek dari edukasi. Nah, kenapa yang bukan yang A? Karena di sini dia bilang nih di terakhir ya walaupun sebenarnya yang paragraf 1 dan 2 ini juga memang nggak nyebutin ke preventing ya. Nah, jadi memang belum tepat, tapi dibantah lagi oleh paragraf terakhir sebetulnya. Karena dia bilang education is not able to stop. Ya, berarti nggak bisa menghentikan, artinya tidak bisa mencegah. Ya, kalau yang B, effect of dementia ini on learning abilities kayaknya kebalik ya. Justru learning efek dari learning pembelajarannya terhadap demensia. Yang D, dementia and brain function ini nggak terlalu dibahas tentang demensia sama brain functionnya ya. Lebih yang dari tadi kita dibahas adalah tentang hubungan antara edukasi dengan demensia. Ya, education for treating demensia ini juga kurang tepat karena yang dilihat adalah hubungan antara edukasi dan demensianya ya, bukan bagaimana edukasi ini menyikapi atau menyikapi si demensia. Gitu. Ya, oke. Jadi kalau teman-teman malas baca semua bacaannya, teksnya ya, cukup baca kalimat pertama aja. Biasanya itu cukup membantu untuk menemukan topik ya. Nah, cari pilihan jawaban yang masih ada hubungan sama atau bahkan kalau perlu yang disebutkan di paragraf-paragraf awal terutama ya. Karena bisa jadi paragraf yang kalau panjang gitu ya, paragraf yang tengah ke akhir itu kadang bahasannya udah terlalu spesifik gitu ya. Oke. Sekarang nomor 19. The word elevated in the last paragraph means. Ini kira-kira artinya apa? Atau ada yang tahu nggak elevated itu apa? Minimize bukankah? Kenapa? Ini Minimize. Minimize. Oke, ya ini memang kalau misalkan teman-teman kalau teman-teman nggak paham artinya elevate, kita lihat ini ada to cope better. Berarti dia bisa ya bisa bisa menyikapi atau menyelesaikannya lebih uh, lebih lebih baik. baik ya. Berarti kita cari yang paling sesuai, apakah lighten, affect, worsen, atau minimize atau overcome. Kayaknya memang paling cocok itu yang minimize ya. Karena di sini ada atau alleviate its impact ya. Berarti bagaimana kayaknya meminimalisir impact-nya ya. Karena kalau overcome ini artinya udah sama dengan to cope better ya. Overcome sama to cope ini udah sama artinya ya. Jadi nggak perlu lagi. Kayaknya malah jadi pemborosan kata gitu ya, redundant. Walaupun overcome ini cukup ada apa nyambung juga sebenarnya ya. Overcome its impact. Cuman overcome ini artinya sama dengan to cope. Nah, ini sama dengan kayak to solve. Nah, solve ya menyelesaikan masalah. Cope itu artinya sama ya. Overcome punya arti yang mirip-mirip ya. Tackle juga sama ya. Itu ini ada bisa dibilang artinya mirip-mirip ya. Oke, jadi yang paling sesuai memang minimize. Selanjutnya paragraf nomor terakhir.
What do the researchers need to find out about the relationship between dementia and education? Nah, ini kayaknya udah lebih spesifik ke research-nya ya. The researchers need to find out. What do the researchers need to find about it? Oke. Berarti kita baru deh bisa baca nih dari paragraf 2 ini sampai akhir. Kira-kira yang mana? Atau pertanyaannya dulu deh, ini artinya apa? Nomor 20. Apa yang Mm-mm. peneliti perlu Perlu need to untuk find, berarti need to find out artinya apa? tahu Perlu untuk tahu ya tentang perlu. kan Mm-mm. demensia dengan Oke. pendidikan. Antara demensia dan pendidikan. Need to find out berarti artinya apa? Mencari tahu ya. Ya, Need mengetahui. to find out berarti apa yang perlu researcher itu ketahui, apa yang mereka perlu ketahui tentang apa yang perlu ketahui tentang relationship antara demensia dan education. Nah, kalau kita baca di sini, kira-kira mana yang paling sesuai sama pilihan A, B, C, ya? Atau kita artiin satu-satu juga deh, nggak apa-apa kita sambil belajar ini ya, terjemahin. Yang A artinya apa? Apa pendidikan? Apakah Ya, ya? apakah ya whether itu apakah ya? So, Pendidikan apakah melindungi Dari demensia. Oke, apakah pendidikan melindungi otak ya dari demensia? Kemudian yang B, Tipe edukasi yang manakah yang dapat membantu seseorang dari demensia? which type of ya tipe yang membantu seorang. Oke. Yang C, Mengapa pendidikan menjauhkan orang dari demensia? kenapa edukasi pendidikan ya menjauhkan orang dari demensia ya, berarti mungkin kalau sederhananya kenapa edukasi ini bisa mencegah demensia gitu ya, mungkin gitu, keeps people away from demensia. Kenapa orang-orang itu jadi nggak demensia karena adanya edukasi gitu. Yang D, better education is not able to Apakah stop the edukasi damage. itu tidak dapat menghentikan efek demensia? Ya, apakah pendidikan itu tidak bisa menghentikan damage itu apa? Kayak efek bukan ya? Ya betul. Damage itu salah satu efek, tapi dia mengarahnya ke hal yang negatif ya, kerusakan itu termasuk damage juga. Ya, jadi mungkin kalau mau lebih umum kita bilangnya efek negatif ya. They are not able to stop the damage, efek negatif. Karena damage itu memang bisa dibilang kerusakan sih. Cuman apakah kerusakan cocok sama arti yang ada di sini? Mungkin harus baca-baca dulu ya. Tapi secara umum mungkin damage bisa kita artikan efek negatif. Why a longer education is so good for people? Kenapa? Pendidikan yang lama itu bagus untuk seseorang. Oke. Jadi kenapa pendidikan yang lebih lama itu bagus untuk orang-orang ya? Oke. Nah sekarang
Kalau kita baca sekilas aja di sini, ya, di paragraf awal, paragraf yang berapa nih? 1, 2, 3 ya. Nah, ini ada penelitiannya tentang otak nih, examine the brains of people. Oke, ya. Before their deaths, they had also complete questionnaire about their education. Research found that more education make people better able to cope with changes in the brain associated with dementia. Nah, katanya kalau makin lama edukasi itu orang bisa jadi lebih eh, lebih bisa menyikapi ini ya perubahan dalam otak, perubahan di otak yang ada hubungan dengan demensia. It also showed that for each year spent in education, there was an 11% decrease risk of developing demensia. Berarti semakin setiap tahunnya gitu ya, for each year spent setiap tahun kita menghabiskan waktu di dunia ya, pendidikan gitu ya, terus belajar, there was an 11 decrease risk. Berarti ada penurunan 11% ya resiko terjadinya demensia. Oke, di sini aja ya, kayaknya kita udah bisa mengira-ngira kalau jawaban, sorry, bukan yang A, yang mana sih itu? Iya benar yang A ya, karena dia nyebutin brain kan. Oke, tapi ini harus kita baca lagi ya. Maksudnya di sini kan kita udah ada hubungan antara edukasi dengan demensia, tapi lebih ke brain ya. Nah, terus with type of education ini nggak dibahas ya, edukasi apa, why education capable away from demensia ini juga nggak dibahas kenapanya ya, cuman dia nyebutin apa namanya edukasi itu bisa mengurangi resiko nih ya, mengurangi resiko terhadap demensia ya. Whether education is not able to stop the damage ini nggak disebutin, well longer so good for people, ini mungkin ada sedikit hubungan ya, lainnya itu tidak diceritakan di paragraf ini ya. Dia cuma nyeritain makin lama itu ada penurunan demensia, tapi apa namanya nggak disebutin kenapa makin lama bisa mengurangi resikonya gitu ya. Oke, terus kita lanjut lagi yang tentang researcher itu ada di paragraf juga yang selanjutnya, ada nggak hubungan? In addition, the researcher use data from with combined blah blah blah. This is the largest study ever to confirm that hearing the glucose blah blah. Why? What is not known is why longer education so good for people. Nah, what is not known is why longer education is so good for people. Ya. Nah, salah satu yang nggak diketahui adalah Pendidik. apa ini saya bilang ini nggak apa namanya nggak diceritain nih ya, maksudnya dia belum bisa menjawab kenapa ada memang ada hubungannya antara demensia sama education, tapi dia penelitian ini belum bisa menjawab kenapa si hubungannya kenapa nih longer education itu bisa mengurangi resiko ya. Another reason could be education to find out what's needed to find out is why an addiction dementia resistant. Nah, memang ini belum diketahui ya, tapi ada pernyataan gini, what is needed now is more research to find out why an education can make the brain more dementia resistant. Nah,
what is needed now, yang diperlukan sekarang, ya, is more research to find out why an education can make brains more dementia resistant. Ya. Nah, jadi memang yang perlu diteliti lebih lanjut adalah itu tadi, karena dia belum bisa menjawab nih, ya, kenapa edukasi bisa bisa menurunkan resiko ini dan akhirnya jadi bagus untuk orang, ya. Jadi perlu Peneliti. dicari tahu lagi, ya. Makanya di sini ada need to find out, ya, apa yang perlu mereka pelajari lebih lanjut, mereka cari tahu lebih lagi, ya. Itu yang A, yaitu why an education can make the brain more dementia resistant. Artinya apa nih? Dementia resistant. Tahan banting demensia. Ya, Tahan banting. betul. Jadi kayak kayak water resistant itu Tahan kan air. tahan air ya. Kalau demensia resistant berarti Tahan tahan banting. demensia atau Demensia. artinya dia bisa karena dia bisa mengurangi resiko demensia itu ya yang tadi ini di atas, ya. Tapi alasannya kenapa itu belum tahu nih, ya, gitu. Kak, berarti kalau yang skripsinya molor itu tahan banting dong, Kak? Bisa. Harusnya. Nggak demensia tapi dia stres yang ada nanti. Tahan banting tapi nggak tahan stres yang ada. Gitu. Ya. Karena dia di ya awalnya lebih lama gitu ya. Jadi demensia 11% resiko demensianya, pengurangannya, penurunannya. Oke, jadi at least walaupun tapi itu kalau kalau belajar terus, kalau main-main mah ya sama aja. Makin atau Kayaknya agak gak sih, tapi mungkin iya. Berarti intinya dari sini kita bisa pahami kalau eh, kuliahnya lama itu belum tentu sesuatu hal yang buruk ya, karena minimal bisa mengurangi risiko resiko demensia ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya, teman-teman? Nah, kalau kita perhatikan ya dari contoh-contoh soal ini, bisa dibilang semuanya itu berhubungan sama soalnya itu tentang reading comprehension, artinya pemahaman terhadap bacaan ya. Nah, jadi nggak bisa sekedar kita mungkin jago bahasa Inggris gitu ya, tahu secara maksudnya jago itu dalam artian secara teori gitu ya. Tapi kalau kita nggak bisa memahami bacaan, tetap akan kesulitan menjawabnya gitu ya. Nah, artinya memang teman-teman perlu mungkin di luar ini sekali lagi ya latihan banyak baca bacaan bahasa Inggris gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Itu biasanya tuh agak kesulitan di yang sinonim gitu loh, Kak. Sinonim ya. Iya, sinonim Oke. kata gitu kan kadang-kadang apa ya nggak familiar gitu sama kata-katanya. Ya betul. Dan memang sebetulnya kalau yang sinonim yang kayak yang Alif tadi ya, itu memang untuk keuntungan kalau vocabulary itu kita kita dapat vocabulary yang ya kita tahu. Nah, paling mungkin kita lihat kata-kata di sekitarnya.
kira-kira malam ada mungkin masih masih bisa lah kita artiin ini kayaknya menyikapi atau ini kan ya apa ya menyelesaikan masalah si demensia ini tadi ya bagaimana dia ini kan ada bla 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 its impact ya kita cari mana yang paling sesuai sama ini yang paling mendekati lah artinya kira-kira yang mana yang paling nyambung itu atau kalau misalkan teman-teman memang nggak tahu artinya juga sama sekali mana bacaan yang paling enak dibaca aja nah, karena kalau pertanyaan vocab itu udah sebenarnya udah nggak ada triknya lagi nggak ada apa nama istilahnya eh, udah nggak ada tips dan triknya kalau udah ketemu soal selain ya itu tadi nyobain satu persatu kira-kira mana yang paling sesuai dan satu lagi yang mungkin teman-teman bisa lakuin tapi apa istilahnya ya walaupun belum tentu ini juga ya tapi teman-teman mungkin bisa bisa banyak-banyakin baca aja ya ini kan biasanya ya soal soal UTBK itu kan yang berbau akademik ya. Nah, teman-teman coba aja baca-baca atau mungkin sekarang setiap mempelajari sesuatu teman-teman cari yang artikelnya bahasa Inggris ya. Lebih bagus lagi kalau yang bisa ada hubungannya sama eh, sama bidang akademik teman-teman. Ya kan teman-teman suka pelajaran apa? Terus nyari tahu atau baca artikel tentang itu tapi dalam bahasa Inggris. Nah, dan setiap ada kata yang teman-teman nggak tahu artinya apa, langsung buka kamus jangan malu-malu ya. Walaupun sebetulnya ketika kita membaca teks atau bacaan atau apapun, kita nggak perlu paham kata per katanya, setiap katanya. Tapi kalau misalkan dalam proses pembelajaran, sebaiknya kita tahu arti setiap katanya itu apa, gitu ya. Walaupun kadang teman-teman juga harus memahami ada istilahnya tuh idiom atau expression yang artinya dia nggak bisa gitu terjemahin kata per kata, tapi punya makna khusus gitu ya, makna tersendiri. Gitu ya. Oke. Intinya sih kalau teman-teman baca dan ada yang nggak paham, itu langsung cari aja artinya apa. Gitu. Siapa tahu nanti pas dapat soal kita nemu dapat kata yang udah pernah kita pelajarin gitu, udah pernah kita cari tahu bahasa Inggris artinya apa. Walaupun sebenarnya itu mungkin kata-kata yang bisa dibilang cukup sulit ya. Tapi kalau misalkan kita pernah pelajari ya mungkin kita akan lebih bisa menjawabnya. Gitu. Jadi kata ini aja mungkin buat kita sulit, tapi kalau buat orang lain yang udah pernah baca pasti kan lebih mudah ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa ini ya, kita bisa sedikit aja sih ya materinya. Jadi kalau sebelumnya itu kita banyak belajar tentang uh, atau yang di salah satu yang sering muncul itu kan pertama adalah main idea ya. Main idea tadi kita cari yang paling sering muncul dan paling cocok dengan paragraf kalimat-kalimat awal dari masing-masing paragraf. Nah, salah satu juga yang sering muncul adalah kalau pertanyaan yang sudah spesifik, ya, spesifik detail. Jadi pertanyaan itu memang bisa general atau bisa juga spesifik, gitu ya. Kalau yang spesifik ini ya bisa apa aja, bisa yang berhubungan sama istilah, bisa yang macam-macam, gitu. Tapi pada dasarnya kita itu harus bisa Maaf, ya
Halo? Kak, maaf mau nanya. Oh iya, Itu nanti di UTBK ada listeningnya nggak, Kak? nggak ada. Soal Cuman, listening. cuman nggak ada listening sih, reading semua. Jadi tenang aja, nggak ada listening. Gitu. Oke, jadi yang diuji memang kemampuan kita membaca aja, reading comprehension, pemaham, pemahaman terhadap bacaan, ya. Nggak ada listeningnya, jadi nggak perlu khawatir. Nah, terus sekali lagi ya, untuk spesifik detail, teman-teman memang perlu memahami informasinya secara utuh. Artinya kita harus mempelajari apa sih yang dibicarain, ya. Mungkin ada istilah-istilah apa yang disebutkan, ya ada penjelasannya atau enggak, ya. Eee, jadi kalau teman-teman nemuin istilah yang terlalu teknis, ya, teman-teman nggak harus paham artinya apa, tapi yang teman-teman perlu lihat adalah apa yang dijelasin sama teks itu terhadap istilah tadi. Ya contohnya, eee, misalkan yang mana ya, tadi nih earthquake nih ya, earthquake ini atau yang sederhana yang tadi kita bahas tentang demensia, ya. Kita nggak perlu, paham demensia itu apa, tapi yang kita perlu, pahami adalah apa yang dijelaskan sama bacaan ini tentang demensia, ya. Yang dibahas di bacaan ini adalah tentang efek dari edukasi terhadap demensia. Ternyata semakin lama resikonya semakin rendah, ya. Terus dari bacaan ini yang dijelaskan tentang demensia mungkin hanya ini ada otak, ya. Berarti demensia itu yang kita, bisa, yang kita tangkap adalah salah satu mungkin, penyakit atau kondisi, eee, yang mungkin tidak normal yang ada hubungannya dengan, eee, otak gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang, eee, tidak normal atau misalkan ada ada sebuah perubahan di otak yang disebut dengan demensia. Kita nggak perlu tahu demensia yang secara detail itu apa, ya. Eee, yang perlu kita lihat dari, bacaan ini adalah apa yang dijelasin sama bacaan ini tentang demensia itu, ya. Nah, kayak ini misalnya teman-teman nggak paham plates, ya, eee, tapi teman-teman nggak perlu tahu plates itu apa sebenarnya. Yang teman-teman perlu ketahui adalah gimana apa yang dijelasin sama bacaan ini. Bacaan ini yang menjelaskan katanya kalau plates itu, saling ada kontak gitu ya, yang disebut, dengan plate boundary katanya oke, itu istilahnya plate boundary kalau misalkan dia saling, nempel atau ada pertemuan lempeng ya, disebutnya plate boundary, oke. Berarti di plate boundary dia jelasin, kejadiannya apa, ya. Terus teman-teman nggak perlu paham subduction, tapi kita perlu paham, oh di sini dia ngejelasin kok subduction itu apa, this is called subduction. Berarti, eee, fenomena yang atas ini adalah disebutnya subduction, oke, ya. Terus, eee, apa namanya, apalagi, bahkan kita nggak perlu tahu tsunami itu apa sebenarnya ya, tapi kita lihat di sini, the most common cause of tsunamis are underwater earthquakes. Nah, kita mungkin nggak tahu, misalkan ya, seandainya kita nggak tahu tsunami itu apa. Nah, tapi yang perlu teman-teman cari tahu di bacaan ini adalah bukan tsunami itu apa, atau pertanyaannya nggak akan tentang tsunami itu apa, kecuali kalau memang ada di bacaan ya. Tapi bagaimana si bacaan ini menjelaskan tsunami. Ya, ternyata di sini bacaan ini menjelaskan penyebab dari tsunami, di mana
commonnya yang paling umum adalah ketika ada gempa di bawah air, ya, gitu. To understand underwater earthquake, you must understand plate tectonic. Oke, ya harus ngerti plate tectonic. Tapi kita nggak perlu paham plate tectonic kalau memang di sini nggak dijelasin artinya apa, ya. Karena kalau misalkan di bacaan ini tidak dijelaskan plate tectonic itu apa, tidak akan ada pertanyaan apa itu plate tectonic, gitu, ya. Sama kayak ini, subduction. Kalau nggak ada kata-kata ini ya, this is called subduction, teman-teman nggak perlu takut tiba-tiba ada pertanyaan subduction itu apa. Atau teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman nggak tahu subduction itu apa. Gitu ya. Jadi kalau ada istilah-istilah, teman-teman nggak perlu khawatir karena kalau seandainya teman-teman nggak tahu, ya cukup teman-teman bisa pahami si bacaan ini ngejelasin apanya nih dari si istilah tersebut. Apakah dia menjelaskan artinya, apakah dia menjelaskan hubungannya dengan yang hal lain, ya, apakah dia menjelaskan mungkin penelitian tentang ini, ya, atau yang apa aja yang dijelasin dan berhubungan dengan hal tersebut, ya. Tapi nggak perlu teman-teman nggak perlu khawatir seandainya teman-teman nggak paham istilah tersebut, ya, karena nggak akan ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan plate tectonics kalau misalkan di bacaan itu nggak ada, ya. Kemudian who, ya, teman-teman lihat di situ ada nama orang, lihat dia siapa dan terus mungkin apa yang dia lakukan, ya. Tapi kalau di pertanyaan nggak ada hubungan, nggak ada yang tentang orang, ya nggak perlu juga, ya. Jadi teman-teman mungkin bisa coba baca dulu pertanyaannya secara sekilas gitu ya. Terus apa aja informasi yang perlu dicari tahu, baru teman-teman baca teksnya, ya. Karena pemahaman tentang soal itu sama pentingnya dengan bacaan. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak paham bacaannya, mungkin teman-teman masih bisa ngira-ngira. Cuman kalau soal, ya teman-teman nggak bisa ngira-ngira, itu harus paham. Ya, minimal tahu apa yang ditanyain. Ya, apakah dia nanyain sesuatu, apakah dia nanyain orang, apakah dia nanyain tempat, apakah dia nanyain alasan, apakah dia nanyain waktu, kapan, ya, atau caranya gimana. Kayak contohnya yang kenapa atau kapan si plate tectonic itu kapan si, tsunami itu tidak terjadi ya kalau nggak salah apa ya. Pokoknya, nah itu kan ada hubungan dengan alasan kenapa dan kapan. Gitu. Oke. Nah pertanyaannya sebenarnya sederhana, paling kayak according to the text, 5W1 apa yang ditanyain, atau based on the text, dan ini umum sih ya teman-teman juga. Yang paling perlu teman-teman pahami adalah kata kunci yang ada di soal, teman-teman cari di bacaan. Ya, teman-teman pahami soalnya artinya apa, baru kita bisa nyari tahu jawaban di teks. Ya, temukan keyword dibantu. Ya, keyword itu bisa kita pakai untuk mencari tahu nih kira-kira di teks kita bisa nemuin jawabannya di bagian mana, ya. Nah, terus temukan artinya dalam teks dan teknik baca cepat. Tapi kalau saya sih untuk membaca cepat ini ya itu tergantung teman-teman sendiri. Yang terpenting adalah teman-teman itu tahu atau bisa dapat gambaran dari apa yang teman-teman baca. Karena banyak orang yang terlalu memaksakan baca cepat, tapi setelah baca dia bingung tadi itu apa ya. Ya, yang dia baca tadi dia nggak tahu sama sekali. Akhirnya bukannya mempersingkat waktu, dia malah baca lagi, ya, buang-buang waktu malah biasanya, bukan mempersingkat waktu, ya. Jadi teman-teman, itulah juga pentingnya kenapa membiasakan diri untuk membaca bacaan bahasa Inggris, salah satunya biar bisa baca lebih cepat gitu, ya.
Pilih jawaban yang memiliki makna yang mirip atau kalimat yang sama dengan teks. Nah, ini juga yang tadi udah kita lakuin ya. Kita cari udah kita temuin nih bagian di teks itu yang mana. Ya, habis itu kita cari mana yang paling sesuai. Oke, ini udah 9.33. Oke, mungkin terakhir ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum kita post test ya. Dan ini di slide ini juga nanti mungkin sama TE Farida nanti bisa di-share ya. Teman-teman bisa latihan juga di sini. Soal-soal ini ada beberapa soal. Teman-teman bisa latihan. Kalau misalnya mau dipelajari lebih lanjut. Oke, nggak ada pertanyaan? Cukup, Kak. Belum ada, Kak. Belum ya. Oke, kalau misalnya belum, mungkin silakan teman-teman kerjain post testnya. Bentar. Linknya adalah di English post. Nah, ini ya. Silakan kerjakan post test bit.ly harus garis miring UTBK English Post 2. Oke. Kalau bisa mungkin kerjakan sekarang aja. Jadi pas 9.45 itu udah selesai ya. Oke. Mungkin kalau dari segi materi itu aja dari saya. I think that's all for the lesson. Teh Farida mungkin bisa diambil alih karena ini tinggal post test aja. Teman-teman mungkin bisa langsung ngerjain. Dan sama Teh Farida juga mungkin bisa di-share ya linknya di grup kelasnya untuk teman-teman yang mungkin berhalangan. Kak Fahmi, Ya, ini kita Untuk- post test aja situ. untuk penilaiannya rentangnya dari 0 sampai 100 ya, Kak? Ya. Oke. Berarti Teman-teman udah bisa buka link. Bisa, Kak. Bisa ya. Oke.